warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, program studi pendidikan kimia akan mempresentasikan hasil praktikum fisika dasar tentang sonometer. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang tujuan. Adapun tujuan dari percobaan ini diantaranya yaitu 1. Menjelaskan dan memahami hukum Mersenne dan hukum Mendel. 2. Menentukan frekuensi Garputala dengan menggunakan sonometer. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di antaranya yang pertama adalah jenis senar, yang kedua tegangan tali, yang ketiga tombol tension, yang keempat kolom length, yang kelima sound on atau off, yang keenam yaitu jarak senar, yang ketujuh frekuensi. Adapun prosedur kerja pada percobaan ini yaitu yang pertama, membuka aplikasi virtual lab untuk percobaan sonometer. Yang kedua, menampilkan aplikasi virtual lab. Yang ketiga, mengubah jenis senar pada tombol string gauge ke angka 1. Yang keempat, lalu mengatur tegangan tali atau klik tombol tension sebesar 1500 Newton. Yang kelima, mengatur jarak senar dengan cara menggeser bagian yang ada di tengah-tengah senar atau langsung ketik saja jarak yang diinginkan pada kolom length sepanjang 45 cm dan 55 cm. Yang keenam, setelah semua nilai telah diatur dan ditentukan, klik tombol sound on atau off. Yang ketujuh, mencatat hasil frekuensi yang diperoleh pada kolom frekuensi. Yang kedelapan, memasukkan data hasil pengamatan ke dalam tabel. Yang kesembilan, mengulangi cara 3-8 dengan menggeser string gauge ke angka 3 dan 5. Yang kesepuluh, yaitu menghitung cepat rambat bunyi dari data yang diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar teori. Jika senar dihubungkan dengan suatu pemberat yang diketahui masanya, maka tegangan F dapat dihitung, yaitu F sama dengan massa kali percepatan gravitasi dengan mengatur panjang kawat atau menggeser sisir-sisir D dan pemberat. Maka kita dapat menyesuaikan sehingga bunyi yang dikeluarkan oleh Garputala sama dengan bunyi yang ditimbulkan oleh senar atau kawat tersebut bila digetarkan atau nada dasarnya. Ini berat frekuensinya sama. Sekarang kita masuk pada hasil pengamatan. Yang pertama diberikan jenis senar 1 dengan tegangan 1500 Newton. Pada jarak senar yaitu 45,02 cm dan 55,01 cm. Maka diperoleh frekuensi yaitu 1360 Hz dan 1113 Hz. Dengan cepat rambat bunyi yang diperoleh adalah 1224,54 meter per sekon dan 1224,52 meter per sekon. Untuk tegangan yang kedua yaitu 1750 Newton dengan jarak yang diberikan 45,02 cm dan 55,01 cm. Frekuensi yang diperoleh 1469 Hz dan 1202 Hz. Dengan cepat rambat bunyi yang diperoleh adalah 1322,68 meter per sekon dan 1322,44 meter per sekon. Yang terakhir adalah tegangan sebesar 2000 Newton, yaitu pada jarak senar yang sama 45,02 cm dan 55,01 cm. Frekuensi yang diperoleh adalah 1571 Hz dan 1285 Hz. Cepat rambat bunyi yang diperoleh adalah 1414,52 dan 1414,75 meter per sekon. Kemudian jenis senarnya diganti
menjadi jenis senar yang ketiga dengan tegangan yang diberikan 1500 Newton pada jarak senar yaitu 45,02 cm dan 55,01 cm. Frekuensinya 962 Hz dan 787 Hz. Dengan cepat rambat bunyi yang diperoleh 866,16 meter per sekon dan 865,85 meter per sekon. Tegangan yang kedua yaitu 1750 Newton pada jarak senar yang sama 45,02 cm dan 55,01 cm dengan frekuensi 1039 Hz dan 850 Hz. Dengan cepat rambat bunyi yang diperoleh 935,51 meter per sekon dan 935,17 meter per sekon. Tegangan yang ketiga yaitu 2000 Newton pada jarak senar 45,02 cm dan 55,01 cm dengan frekuensi yang diperoleh 1111 Hz dan 909 Hz dengan cepat rambat bunyi yaitu 1000,34 meter per sekon dan 1000,08 meter per sekon. Lalu jenis senarnya diganti lagi menjadi jenis senar yang kelima dengan tegangan 1500 Newton pada jarak senar 45,02 cm dan 55,01 cm dengan frekuensi 2371 Hz dan 7071 Hz dengan cepat rambat bunyi yaitu 706,81 meter per sekon dan 707,42 meter per sekon. Tegangan yang kedua yaitu 1750 Newton. Jarak senarnya 45,02 cm dan 55,01 cm. Frekuensi yang diperoleh yaitu 2561 Hz dan 7637 Hz dengan cepat rambat bunyi yaitu 763,54 meter per sekon dan 763,53 meter per sekon. Dan yang terakhir yaitu tegangan 2000 Newton pada jarak yang sama 45,02 cm dan 55,01 cm dengan frekuensi 2738 Hz dan 8165 Hz dengan cepat rambat bunyi adalah 816,66 meter per sekon dan 816,34 meter per sekon. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis data. Yang pertama itu perhitungan umum. Di sini menghitung besar cepat rambat dengan rumus P sama dengan F dikali 2L. Nah, yang pertama kita menghitung untuk jenis senar 1 dengan tegangan 1500. Panjangnya itu 45,02 cm diubah menjadi 0,4502 meter. Dengan volume untuk mencarinya yaitu 1360 dikali 2 dikali 0,4502. Dia mendapatkan hasil yaitu sama dengan 1224,54 meter per sekon. Nah, untuk mencari panjang keduanya yaitu 55,01 cm diubah menjadi meter yaitu dengan 0,5501 meter. Untuk mencari volume keduanya yaitu 1113 dikali 2 dikali 0,5501 dengan hasilnya yaitu 1224,52 meter per sekon. Nah, untuk tegangan yang kedua yaitu 1750 dengan panjang pertama yaitu 45,02 cm diubah ke meter menjadi 0,4502
Untuk mencari volumenya itu ya sama dengan 1469 dikali 2 dikali 0,4502 dan dapat hasil 1322,68 meter per sekon. Nah, untuk tegangan 2000 kita mendapat panjangnya yaitu 45,02 cm sama dengan di atas diubah menjadi meter dengan hasil 0,4502. Untuk volumenya yaitu 1571 dikali 2 dikali 0,4502 dengan hasil 1414,52 meter per sekon. Nah, untuk panjangnya yaitu 55,01 cm diubah menjadi ke meter yaitu 0,5501 meter dengan volume sama dengan 1285 dikali 2 dikali 0,550 dengan mendapatkan hasil 1413,75 meter per sekon dan 1322,44 meter per sekon. Nah, untuk yang kedua itu untuk jenis senar kedua, tegangan pertamanya itu sama 1500 dengan panjang 45,02 cm diubah menjadi meter yaitu 4502 meter dengan volume 962 dikali 2 dikali 0,4502 dengan hasil 860,18 meter per sekon. Nah, untuk panjangnya yaitu 55,01 cm diubah ke meter menjadi yaitu menjadi 0,5500 meter per sekon dengan volume 787 dikali 2 dikali 0,5501 dengan hasil 865,85 meter per sekon. Tegangan kedua yaitu 1750. Tegangan keduanya itu panjangnya yaitu 45,02 cm diubah ke meter menjadi 0,4. Nah, untuk panjangnya itu yaitu 45,02 cm diubah menjadi 0,4502 meter dengan volume 1309 dikali 2 dikali 0,4502 mendapatkan hasil 935,51 meter per sekon. Untuk panjang 55,01 cm diubah menjadi meter menjadi 0,5500 meter. Untuk volumenya itu 850 dikali 2 dikali 0,5501 dengan hasil 935,17 meter per sekon. Untuk tegangan 2000 panjangnya itu 45,02 cm diubah menjadi meter yaitu 0,4502 meter dan volume 1111 dikali 2 dikali 0,4502 dengan hasil 1000,68 meter per sekon. Nah, yang ketiga itu untuk jenis senar ketiga dengan tegangan yang pertama 1500, panjang 1500, panjangnya 45,02 cm diubah menjadi ke meter 0,4502 dengan volume 785 dikali 2 dikali 0,4502 sama dengan 706,81 meter per sekon. Nah, untuk panjang kedua yaitu 55,0 cm diubah ke meter menjadi 0,5501, volume 645 dikali 2 dikali 0,5501 dengan hasil 707,42 meter per sekon. Untuk tegangan yang kedua yaitu 1750 dengan panjang 45,02 cm diubah ke meter menjadi 0,4502 dengan volume 848 dikali 2 dikali 0,4500 dengan hasil sama dengan 763,54 meter per sekon. Panjang yang selanjutnya yaitu 55,01 cm diubah menjadi meter menjadi 0,5501 meter dengan volume 694 dikali 2 dikali 0,5501 dengan hasil 763,54
meter per sekon. Untuk tegangan 2000 yaitu panjangnya 45,0,2 cm menjadi 0,4501 meter dengan volume 907 dikali 2 dikali 0,4502 sama dengan 907 dikali 2 dikali 0,4502 dengan hasil 816,66 meter per sekon. Nah, panjang selanjutnya itu panjang 55,01 cm diubah menjadi 0,551 meter dengan volume 742 kali 2 dikali 0,551 dengan hasil 816,34 meter per sekon. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Sonometer adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik dan tegangan, panjang, dan massa per satuan panjang dari dawai. Sonometer terdiri dari sebuah peti kosong yang terbuat dari kayu. A. Di atas peti terdapat sisir-sisir tetap. B. Untuk menyokong senar. S. Sisir yang dapat digeser-geser. S. Beban tetap dengan penggantungannya. D. Untuk mengatur tegangan senar. Jika kawat digetarkan transversal, maka getaran itu dipantulkan pada kedua ujungnya sehingga terjadi gelombang diam dalam kawat. Pada kedua ujung, yakni pada sisir-sisir, terdapat simpul. Bentuk getaran yang paling sederhana ialah bentuk di mana di tengah-tengah terdapat satu perut. Jadi terbentuk suatu separuh gelombang diam. Dari hasil analisis data yang diperoleh, maka kita mengetahui bahwa hukum Mersenne dan hukum Melde berlaku pada percobaan sonometer, di mana jika nilai dari tegangan semakin besar, maka nilai frekuensi yang dihasilkan pula akan semakin besar atau berbanding lurus. Dan jika semakin panjang tumpuan senar, maka nilai frekuensi akan semakin kecil atau berbanding terbalik. Dari hasil yang diperoleh ini, jauh berbeda nilainya dengan nilai yang ada pada literatur. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama praktikum, seperti kurang ketelitian dari pengamat pada saat pengambilan data, kerusakan alat, dan juga kesalahan dalam menghitung. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari percobaan ini. Kami dapat menyimpulkan bahwa sonometer adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai ketika dipetik, tegangan panjang, dan massa persen persatuan panjang dari dawai. Dalam percobaan ini memakai dua hukum, yaitu hukum Mersenne dan hukum Melde. Nah, hukum Mersenne menyatakan bahwa tinggi rendahnya nada suatu senar sebanding dengan akar tegangannya. Nah, sebanding terbalik dengan panjang senar dan berbanding terbalik dengan akar massa. Akar massa senar dan berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Nah, hukum Mersenne dan hukum Mendel ini berlaku pada percobaan sonometer. Nah, di mana jika nilai tegangan yang diberikan semakin besar, maka akan semakin besar pula nilai dan frekuensi, dan jika semakin panjang jarak tumpuan senar, maka nilai frekuensi akan semakin kecil, akan berbanding terbalik pula.